lama nih kita nggak bertemu. Iya nih, bener banget. Aku sih kabarnya baik dan sejahtera. Kalau kamu gimana, Dre? Aku juga pastinya baik dong. Apalagi sekarang kita mau mulai chapel nih, jadi harus bersemangat. Asik, bener banget, Dre. Yuk, kita mulai chapelnya, teman-teman. Tetapi sebelum kita mulai, mari kita awali dengan doa. Baik, teman-teman, saya akan pimpin kita semua dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih untuk hari ini Engkau telah mengumpulkan kami kembali pada chapel kali ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya kami dapat mendengarkan, kami dapat merenungkan, dan supaya firman bisa menjadi berkat bagi kami semua dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat chapel, teman-teman. Greetings, fellow teachers and students. I hope you are doing well today. In this special opportunity, let us all thank God for His blessings so that we can have our chapel session today. Therefore, I would like to invite all of us to prepare our body, mind, and especially heart so that we will be able to praise and worship His name. Let us all pray. Dear God, thank you for the beautiful day that you have given to us. Now we would like to sing, we would like to praise and worship your name. Let all the glory be yours. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Teachers and students, Jesus is everything in our life. He is our strength, our cornerstone, and our hiding place. But above all, He is our God. Let us sing, God, you are my all in all. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name.
worthy is His name. Let us worship Him more because He is worthy of all praise and glory. Tell Him how we love Him. Tell Him how we are thankful that He is a faithful God who never leaves us, even in the deepest and darkest valley of our life. Let us worship Him again. Jesus, you, thank you, God. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Let us prepare our heart to receive God's word. Let us all pray. Dear God, you are our all in all. You are everything in our life. And we are thankful that we have a Father, we have a best friend, we have a faithful God who never leaves us in every circumstances in our life. We would like to open our hearts to receive your words. Please speak to us. Please help us to understand what you want us to understand from our Bible reading for today. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Shalom rekan-rekan sekalian, bersyukur hari ini dapat kembali bersama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang telah Ia sediakan bagi kita. Mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk berdoa dan memohon akan pimpinan Allah, Roh Kudus untuk menerangi pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami adalah manusia yang terbatas yang hendak menghampiri akan kebenaran firman-Mu yang kudus. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus yang menerangi setiap pikiran dan hati kami, agar setiap bagian firman Tuhan yang kami renungkan
Sungguh kiranya Engkau yang mencerahkan kami, menolong kami untuk mengerti, bahkan mengolahnya, untuk menjadi bagian di dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Sertailah kami di dalam jam pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini terambil dari Markus 2 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-17. Markus 2 ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Saya akan membacakan bagi rekan-rekan sekalian. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia pada saat itu. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah pelayan bagi yang tak terlayani. Atau kalau saya boleh terjemahkan secara bebas ya, di dalam bahasa Inggris, servants for the unserved. Teman-teman, coba kita pikirkan secara singkat. Kira-kira bagi teman-teman, siapa sih yang tak terlayani itu? Siapa the unserved people itu? Secara nalar mungkin kita bisa mengingat akan mereka yang mungkin hidup di bawah garis kemiskinan maksud saya. Dan mereka mungkin akan kesulitan menyambung hidup mereka, dan mereka berada di sebuah persimpangan jalan-jalan ya, di lampu merah, mereka mengemis, atau mereka juga berjalan sedemikian jauh dari rumah mereka. Mereka berjalan sekian waktu dari pagi hingga malam untuk bernyanyi, ngamen sampai habis suara mereka. Saudara, kita bersyukur oleh karena bapak-bapak gereja di sepanjang sejarah, bahkan Bunda Teresa dikenal begitu menyatakan kasih Allah kepada mereka yang berada di garis kemiskinan. Saya bersyukur pula kalau misalnya teman-teman lihat ya, berbagai konten-konten YouTube sekarang ya, YouTuber Kristen di dalam bulan suci bagi saudara kita yang beriman lain, mereka membagi-bagikan akan sesuatu yang terbilang cukup besar untuk menanggung akan kesulitan mereka. Ya, tentu saja kita berharap agar kiranya segala hal yang dikerjakan oleh mereka bukan hanya demi konten, ya, tetapi betul menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk memelihara hidup mereka dan bahkan menjadi sarana untuk memperkenalkan akan kasih Tuhan kepada mereka. Tetapi teman-teman, hari ini saya rindu untuk kita melihat dari sisi lain tentang the unserved atau dia yang tak terlayani itu berdasarkan perikop yang kita baca pada hari ini. Nah, teman-teman, sebetulnya cukup jelas bahwa yang tak terlayani di sini mula-mula adalah seorang bernama Lewi, ya. Lalu Lewi ini bersama dengan Tuhan Yesus kemudian makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa lainnya. Teman-teman sudah mendengar latar belakang tentang pemungut cukai dan orang berdosa di dalam chapel pada tanggal 14 April yang lalu. Namun saya ingin memberikan sedikit catatan tambahan bahwa bagaimana pemungut cukai itu dianggap sebagai seorang pengkhianat. Ia dianggap sebagai seorang penipu, perampok. Bahkan mereka bukanlah orang yang miskin-miskin amat ya. Kalau misalnya teman-teman ingat cerita tentang Zakheus, dia adalah seorang yang kaya. Tetapi meskipun dia punya uang yang banyak, ketika mereka mau memberikan sumbangan, orang-orang akan menolaknya.
oleh karena uang tersebut adalah uang yang haram. Nah, lalu selain itu, keluarga mereka itu didiskualifikasi dari seluruh jabatan-jabatan yang ada di dalam masyarakat. Mereka tidak layak untuk memberikan kesaksian. Dan bahkan di mata komunitasnya, seorang yang menjadi pemungut cukai ini dianggap aib. Teman-teman tahu aib ya? Malu sekali orang yang mempunyai aib dan ia selalu akan disingkirkan, dipinggirkan, tidak mau orang berteman dengan dia. Dan bahkan aibnya itu tidak hanya melekat pada dirinya, tetapi kemudian seolah-olah menular, diekstend kepada keluarganya. Nah, suatu latar belakang yang sangat menyedihkan sekali bagi seorang pemungut cukai. Tetapi bagaimana dengan orang berdosa? Orang berdosa juga tidak berbeda. Di dalam literatur Yahudi disebutkan sebagai seorang yang akan dihukum. Oleh karena itu orang tidak boleh mendekat kepadanya, orang itu harus dijauhi. Ya, di dalam Sirah 12 ayat 4 sampai 7 bahkan dikatakan bahwa jangan engkau memberi sesuatu kepada orang berdosa, roti pun jangan engkau beri, jangan menolong akan orang berdosa. Sehingga malang sekali seorang yang berdosa itu. Jadi dengan konteks yang demikian, ada sisi lain dari pelayanan Tuhan Yesus yang perlu untuk kita lihat bersama. Ya, Tuhan Yesus tidak datang hanya kepada orang miskin yang terpinggirkan, tetapi Tuhan Yesus juga datang kepada mereka yang tak terlayani. Jadi seturut peribahasa yang Tuhan Yesus gunakan di dalam perikop ini, kedatangannya adalah bagi yang tak terlayani, adalah bagi mereka yang sakit dan yang berdosa. Meski di dalamnya saya percaya bahwa pada mereka ada pula orang-orang miskin yang sakit, yang juga membutuhkan pelayanan daripada Tuhan Yesus. Nah, secara konteks ini mungkin kita akan lebih tercerahkan tentang siapa yang tak terlayani di dalam kisah ini. Jadi jika kita kemudian menerapkan konteks tersebut di dalam konteks kita sehari-hari, saya mengajak kita kembali, ayo pikirkan bersama-sama. Bertanya, siapa sih yang tak terlayani? Siapa sih the unserved people di dalam hidup kita? Ajukan pertanyaan ini kepada diri Anda sendiri. Siapakah orang di sekeliling kita, di dalam komunitas kita yang paling dijauhi? Mungkin di geng kamu ada musuh bebuyutan, mungkin di kelas atau di angkatan kamu ada public enemy number one yang seringkali biasalah bikin orang males gitu ya, setiap kali ngobrol, ketemu, bahas ini dan itu, males gitu. Atau mungkin dia seorang yang punya gaya berteman yang unik sekali dan tidak cocok dengan kita, entah itu dari bahasa daerahnya, entah itu dari gestur fisiknya, postur tubuhnya, atau karena dia punya penyakit tertentu, atau karena gaya jalannya yang lucu, yang rasanya buat kamu gak selevel temenan sama dia, yang tidak pernah menjadi pilihan utama untuk bermain game bersama dengan kamu, atau pergi hangout bareng bersama dengan gengmu. Atau mungkin dia adalah the least favorite person, seorang yang kehadirannya kadang kita bisa lupa gitu, baru ingat ada si dia gitu ya. Atau seseorang yang betul-betul seperti shadow ya, dia datang, dia gak datang kok kayaknya gak berasa apa-apa. Orang yang tidak dinantikan keberadaannya, mereka yang tersingkirkan, mereka yang terpinggirkan atau terabaikan. Atau seseorang yang mungkin sama sekali tidak pernah Anda kenal atau tidak pernah benar-benar mengenal dia. Namun somehow Tuhan selalu mempertemukan mata Anda kepada dia yang sedang ada di ujung, yang sedang duduk, sedang berdiri, sedang menyendiri. Dan Roh Kudus kemudian terus menggerakkan kita sampai hari ini bertanya-tanya, kenapa selalu Tuhan mempertemukan saya kepada dia? Ketemunya dia lagi. Nah, teman-teman, inilah the moment of God. Inilah kairos Tuhan. Saya berharap teman-teman udah mulai kepikiran tuh ya, satu nama atau beberapa nama yang saya ingin kita betul-betul serius menggumulkannya. Saya percaya ya teman-teman bahwa firman Tuhan itu hidup. Dan jikalau teman-teman ingin merasakan akan kuasa Roh Kudus itu nyata di dalam hidup kita, teman-teman saya mengajak kita, jangan abaikan orang yang oleh Roh Kudus telah nyatakan, singkapkan kepada kita.
Saya tahu bagi sebagian kita mungkin hal tersebut nggak mudah gitu ya. Mengingat wajahnya saja itu mungkin membuat kita merasa anxious, gelisah, tidak nyaman. Tetapi saudara ingatlah akan satu hal, bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia karena kasih Allah kepada dunia yang begitu besar. Sehingga bukan saja ia datang bagi mereka yang unserved. Tidak. Bukan hanya saja ia datang kepada orang-orang yang tidak dilayani oleh dunia, tetapi ia juga datang kepada yang undeserved. Mereka yang tidak layak untuk menerima keselamatan itu. Siapakah mereka yang undeserved? Mereka adalah Anda dan saya. Jangan lupa bahwa kita pun adalah orang-orang berdosa yang tidak layak untuk dikasihi. Tetapi Dia yang kemudian membuka tangannya. Satu tangan yang sebetulnya penuh kuasa untuk melakukan berbagai perkara. Bahkan di dalam keadaan tersesak dan terdesak sekalipun. Tetapi ia memilih dengan tangannya, dibiarkannya terbuka di atas kayu salib. Demi menghapus catatan dosa yang Anda dan saya kerjakan. Dan dengan demikian melalui kuasa darahnya, seluruh rekor dari dosa kita itu telah dihapuskannya. So, saudara, teman-temanku yang terkasih, sebagai seorang yang undeserved, but yet be deserved by His grace, let us serve the unserved like Christ, who came to serve, not to be served. Marilah kita yang tidak layak, namun telah dilayakkan oleh anugerah Tuhan. Marilah kita bersama-sama melayani yang tak terlayani, sama seperti Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, memberikan teladan untuk melayani dan bukan dilayani. Oleh karena itu, dengan dipenuhi belas kasihan daripada Tuhan Yesus Kristus itu, catatlah nama itu di dalam notes Anda. Mungkin Anda akan membacanya di lain waktu. Mungkin Anda akan mendoakannya di lain waktu. Tetapi Tuhan akan menggunakan catatan itu untuk terus mempertanyakan di dalam hati Anda. Mengapa Tuhan menaruh nama itu di dalam hati Anda? Mau di dalam digital atau di dalam kertas, gunakan sesuatu yang betul-betul visible, ya, jangan cuma di dalam pikiran atau di dalam hati. Nyatakan itu di dalam sebuah tulisan sehingga kita bisa melihatnya. Dan dengan demikian Tuhan akan terus mengingatkan kita setiap kali kita melihatnya. Selanjutnya, bagaimana kita kemudian bisa menjadi pelayan bagi mereka? Saudara, di dalam yang pertama ya, kita melihat teladan Yesus itu diberikan dengan yang namanya divine awareness atau sebuah kepekaan ilahi. Ayat 13-14 menyebutkan bahwa Tuhan Yesus pada saat itu sedang di dalam mode mengajar, ya, kepada orang banyak yang datang kepadanya dan kepada murid-muridnya. Nah, tetapi di tengah-tengah lautan manusia itu, bayangkan Tuhan Yesus berjalan melewati satu persatu orang, lalu ia berhenti. Dan di sana ia melihat akan seorang bernama Lewi, anak Alfeus, sedang duduk di rumah cukai. Teman-teman, orang ini sedang tidak aktif, ya, artinya dia secara tidak aktif, bukannya sedang mengikuti Tuhan Yesus yang sedang berjalan. Ia tidak pula kemudian berlari mengejar Tuhan Yesus untuk menerima dia. Ayo, Tuhan Yesus, jadikanlah saya muridmu dan kau menjadi guruku. Tidak, dia sedang duduk, ya, di booth dari tax collector itu. Tetapi Tuhan Yesus memiliki sebuah kepekaan ilahi untuk tahu bahwa orang ini, Lewi ini, adalah seorang yang sakit. Dia adalah seorang yang berdosa dan memerlukan akan pelayanan, pelawatan dari Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, kepekaan ilahi inilah yang sebetulnya dibutuhkan. Dan kepekaan ilahi ini bukan sesuatu yang sifatnya pasif. Ya, dimana ditunjukkan setelah Tuhan Yesus melihat Lewi, ia kemudian datang kepadanya. Ia kemudian memanggil dia. Ia kemudian mengajaknya berjalan pulang bersama menuju ke rumahnya. Dan itu artinya ia sedang menunjukkan keinginannya untuk masuk di dalam hidup Lewi, untuk masuk di dalam pergumulan keluarganya. Yang kedua, teman-temanku, untuk bisa menjadi pelayan bagi yang tak terlayani, Tuhan Yesus memberikan kita teladan dengan
makan bersama dengan mereka. Wah, ini unik sekali teman-teman ya. Kenapa makan bersama? Makan adalah salah satu dari basic needs atau kebutuhan dasar manusia. Nggak ada manusia yang nggak butuh makan, betul? Ya. Dan sehingga ini menjadi sebuah pesan yang mendasar, ya meskipun ini seperti tersembunyi bahwa ketika kita mengajak makan akan seseorang, kita sebetulnya sedang memperdulikan akan kebutuhan dasarnya. Dan dari sana, melalui makan bersama di dalam percakapan, kita akan menemukan bahwa ada kebutuhan-kebutuhan lain di dalam dirinya yang akan bermunculan. Bagaimana bisa? Karena di dalam percakapan di sekitar meja makan, suasana biasanya akan menjadi lebih cair. Mula-mulanya awkward, tapi kita mulai dengan percakapan-percakapan kecil. Yang semakin lama dan semakin lama, itu akan membawa kita ke dalam percakapan tentang pergumulan yang lebih mendalam. Dan terus-menerus akan memunculkan semakin dalam pengenalan kita akan orang yang sedang kita ajak makan bersama itu. Teman-teman, hal tersebut saya percaya bukan Tuhan Yesus lakukan dengan impulsif. Tetapi Tuhan Yesus lakukan dengan sebuah kesengajaan. Tuhan Yesus di dalam masa pelayanan di dunia, ia punya waktu 3 tahun. Tetapi selama 3 tahun, ada banyak sekali catatan di mana Tuhan Yesus didapati sedang makan bersama dengan murid-muridnya dan bersama dengan orang-orang yang dia layani. Teman-teman, dia tidak sedang menggunakan waktunya dengan sembarangan. Bahkan ketika makan bersama, dengan makan bersama itu menjadi suatu momen peringatan terbesar yang bahkan sampai hari ini Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Yang tentu saja kita kenal dengan istilah perjamuan kudus. Teman-teman, dari sekian banyak cara untuk bisa mengingat tentang karya Allah, ya, di dalam Perjanjian Lama ada sebuah batu besar yang didirikan oleh Yosua setelah melewati akan sungai Yordan. Itu semua karena karya Allah. Untuk mengingat karya tersebut dibuatlah satu peringatan. Ya, kemudian di dalam kehidupan orang-orang Yahudi ada jubah-jubah yang memiliki rumbai-rumbai yang mengingatkan mereka tentang firman Tuhan. Ada begitu banyak cara untuk mengingat akan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus memilih sebuah cara untuk makan bersama sebagai cara untuk mengingat dan mengenang akan Dia. Makan bersama memberikan sebuah pesan bahwa seseorang kemudian menjadi diterima, jadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, pemungut cukai dan orang-orang berdosa untuk makan bersama, keluarga kerajaan Allah itu seolah-olah sedang di-extend, sedang menjangkau mereka, menginclude dan memasukkan mereka. Tuhan Yesus sedang menawarkan pengampunan kepada mereka yang berada semeja makan dengannya. Melalui makan bersama ada fellowship. Melalui makan bersama ada relationship. Yang tak terlayani menjadi dilayani. Ketika orang-orang Farisi menolak mereka, menjauhkan, mengasingkan, mengucilkan, Tuhan Yesus ada di sana untuk merangkul mereka, makan bersama dengan mereka. Teman-teman, masa pandemi mungkin membuat kita akan berpikir kembali tentang makan bersama karena ini menjadi sebuah tantangan. Tetapi meskipun demikian, ini bukan berarti tidak bisa dilakukan. Ya, dengan penuh hikmat kita bisa terus mengerjakan yang namanya makan bersama sekaligus dengan menjaga protokol kesehatan yang ada. Namun prinsip dari poin ini adalah kita dapat menjadi pelayan bagi yang tak terlayani ketika satu, kita menciptakan sebuah ruang untuk pribadi tersebut masuk di dalam hidup kita dan kita masuk di dalam hidup orang tersebut. Sehingga semula pribadi tersebut yang adalah strangers kemudian menjadi family bagi kita. Keluarga di dalam kerajaan Allah, di dalam tubuh Kristus oleh karena anugerah Allah dan melalui pekerjaan Roh Kudus. Seorang teolog bernama Henry Nouwen berkata, "Hospitality is not to change people, but to offer them a space where change can take place." Ini adalah sebuah undangan yang kita berikan kepada pribadi-pribadi di mana perubahan yang adalah karya Roh Kudus itu dapat leluasa bekerja seiring kita masuk ke dalam kehidupan pribadi tersebut dan menciptakan ruang-ruang di mana perubahan itu bisa terjadi.
Jadi kita bukan sedang menjalin relasi untuk memaksa seseorang bisa berubah. Perubahan adalah karya daripada Roh Kudus. Tetapi tugas kita adalah menciptakan ruang-ruang di mana dia bisa terus ditantang akan pola kehidupan yang lama, pola pikiran yang berdosa. Dan kita tidak memaksa dia, tetapi mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja di dalam kehidupan mereka untuk bisa berubah dan kembali kepada Tuhan. Yang kedua, teman-teman, kita dapat menjadi pelayan bagi yang tak terlayani ketika kita membangun relasi dengan dan persahabatan dengan agenda Tuhan. Kita membangun relasi dan persahabatan dengan agenda Tuhan. Mengapa ini penting, teman-teman? Kalau kita mau membuka mata kita kepada realitas di dunia ini, ada banyak sekali orang yang satu persatu, perlahan-lahan, semakin meninggalkan gereja. Mengapa? Karena ternyata ada banyak relasi dan persahabatan yang dibangun dengan agenda pribadi. Gereja tidak hanya kemudian terpecah belah, tetapi gereja menjadi sebuah komunitas yang tidak ramah, penuh motif. Orang ketakutan masuk, orang ketakutan untuk terlibat di dalam gereja. Orang takut untuk mendekat dan merasa pentingnya untuk menjadi fake supaya bisa diterima dan dianggap normal oleh gereja. Tetapi Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, disebut juga sebagai sahabat orang berdosa. Yang seolah-olah kemudian para penafsir mengatakan dia adalah seorang magnet di mana orang-orang berdosa itu mengikut akan dia. Mengapa bisa demikian? Teman-teman, ternyata di dalam paralel Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-13 disingkapkan. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Bukan berarti persembahan itu gak penting. Tetapi ayat ini secara khusus ditujukan untuk mengkritik para Farisi yang begitu meninggikan akan ritual, tetapi meninggalkan akan belas kasihan. Saudara, jikalau kita ingin membangun relasi dan persahabatan dengan agenda Tuhan, maka milikilah belas kasihan daripada Tuhan kepada pribadi-pribadi yang tak terlayani itu. Lalu di dalam relasi kita pribadi dengan yang tak terlayani tersebut, apa kemudian yang menjadi agenda Tuhan yang paling nyata? Teman-teman, di dalam paralel Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-32 disingkapkan. Aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, tetapi orang-orang berdosa, supaya mereka bertobat. Ya, jadi persahabatan, pertemanan, tujuan Tuhan Yesus datang di tengah-tengah. Mereka adalah hadir untuk menyatakan pengampunan, dan relasi itu adalah sebuah relasi yang membawa mereka kepada pertobatan. Mengapa ini penting, teman-teman? Ya, kita melihat sekarang ada banyak sahabat-sahabat yang asik untuk jadi teman nongkrong, menjadi teman cerita, menjadi teman gila-gilaan. Pada masanya saya seusia teman-teman, saya melabel teman-teman seperti itu sebagai orang-orang yang seru, orang-orang yang gaul, ya, orang-orang yang laki-laki itu brotherhood. Tapi teman-teman, at the end of the day, you know what? Saya bersyukur kepada teman-teman. Saya bersyukur untuk guru-guru yang waktu dulu bagi saya itu ngeselin abis gitu ya. Tapi yang sampai sekarang selalu menjadi kesaksian bagi hidup saya, yang selalu saya kenang jasanya, oleh karena mengingatkan saya untuk bertobat di dalam jalan saya yang sesat, di dalam jalan saya yang penuh dengan kegelapan. So, teman-teman, saya nggak tahu ada berapa banyak orang-orang di sekitar teman-teman sekalian yang saat ini Tuhan telah taruh di dalam hatimu. Mereka yang sepanjang renungan hari ini terus-menerus Tuhan taruh wajahnya, Tuhan taruh namanya di dalam hatimu. Teman-teman, mulailah dengan pertama-tama meminta ampun kepada Tuhan. Sebab mungkin sekali selama ini kita adalah termasuk bagian dari mereka yang turut tidak melayani akan mereka. Tetapi saya percaya, teman-teman, bahwa firman Tuhan hari ini bukan datang dengan kebetulan, tetapi adalah rencana di dalam Tuhan
untuk memanggil kita keluar dari kondisi ini. Sebab Tuhan tidak memanggil kita hidup di dalam dunia ini untuk stay di dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan sangat mau memakai Anda. Tuhan sangat mau memakai kita untuk menjadi mata Yesus yang memandang jiwa-jiwa yang tinggal di dalam gelap. Tuhan mau untuk kita menjadi tangan Kristus yang menepuk pundak mereka, merangkul, memberikan kekuatan, penguatan bagi mereka. Tuhan mau kita menjadi mulut Kristus yang memanggil, yang menyapa, yang memberikan penghiburan, yang mengundang mereka untuk menjadi wujud nyata daripada tubuh Kristus di dalam kehidupan mereka. Teman-teman, Lewi mulanya adalah seorang pemungut cukai. Dia adalah orang yang dianggap setara dengan orang berdosa, tidak dianggap, diabaikan, ditinggalkan. Yang mungkin pada saat itu ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan dia adalah seorang yang fine-fine aja dengan keberadaannya. Dia sudah terbiasa dipinggirkan, dia sudah terbiasa ditolak. Tapi meski demikian, dalam dirinya, ia adalah seseorang yang sakit. Dia adalah orang yang memerlukan Tuhan Yesus lebih dari siapapun. Dalam Injil Lukas dicatat, ketika Yesus memanggil Lewi, Lewi meninggalkan segala sesuatu mengikut akan Tuhan Yesus. Di dalam Injil Matius, nama Lewi disebutkan sebagai Matius atau Matius Lewi. Siapakah dia? Dia adalah penulis dari Injil Matius itu sendiri. Teman-teman, siapa yang menyangka seorang yang tadinya merasa terhina, terhilang, tidak terlayani, diabaikan, tidak termasuk hitungan. Tetapi oleh karena kehadiran yang begitu sederhana, meski tanpa ada mujizat yang secara khusus terjadi di tempat itu, Tuhan dapat memakai momen itu untuk menjadikan seorang Lewi, seorang Matius menjadi seorang pengkabar baik, penulis Injil yang sampai ribuan tahun Tuhan telah pakai untuk menjadi saksi tentang kasih-Nya, untuk menjadi saksi akan kabar baik keselamatan, untuk menjadi saksi yang sampai hari ini menolong kita untuk percaya kepada Tuhan. Dia adalah Matius Lewi yang sebelumnya adalah seorang pendosa yang tak terlayani. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita menjadi alat perpanjangan daripada Tuhan, menumbuhkan hati kita yang terkubur dan dihangatkan dengan kasih Tuhan, agar kiranya di dalam karya Tuhan Yesus melalui Allah Roh Kudus menolong kita untuk meraih, menjangkau, dan membawa jiwa-jiwa itu kembali kepada Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini memberikan kita gairah yang semakin besar untuk melayani mereka yang tak terlayani di dalam konteks kita masing-masing. Terutama mereka yang Tuhan telah tahu namanya di dalam hatimu dan di dalam catatanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang terus-menerus berbicara kepada kami. Engkau Allah yang hidup, aktif, dan memberikan kami kesempatan untuk terlibat di dalam pekerjaan-Mu. Bantu dan pimpin kami ya Tuhan, untuk semakin mensyukuri akan anugerah khusus yang Tuhan telah berikan di dalam keselamatan yang kami terima di dalam nama Yesus Kristus. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi bejana-Mu. Isi kami, penuhi kami, buat kami melimpah-limpah dengan belas kasihan. Sehingga ketika kami boleh memandang jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kami, mampukan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh memancarkan kasih-Mu, mengajak mereka makan bersama, menemukan mereka di dalam kehidupan mereka untuk kembali kepada Tuhan Sang Penebus hidup itu. Terima kasih Tuhan. Dalam satu nama kami berdoa pada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat hamba Tuhan yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan. Secara pribadi, saya mendengarkan firman Tuhan, saya merasa sangat diberkati oleh firman Tuhan yang telah dibawakan. Iya nih, aku juga merasa sangat diberkati. Kiranya teman-teman di rumah juga merasa diberkati ya oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan. Baik teman-teman, sebelum kita tutup chapel ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sangat mengucap syukur atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami melalui hamba-Mu. Kiranya Engkau tambahkan berkat dalam kehidupan dan pelayanannya dalam keluarganya ya Bapa.
Kiranya Engkau menyertai kami senantiasa juga dalam setiap aktivitas kami selanjutnya. Di dalam tangan-Mu kami berikan hidup kami Bapa. Hanya melalui Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all.